nama saya Guntur Pratama. Penempatan dinas saya sebagai petugas pemasyarakatan di bagian staf keamanan lapas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Untuk tindakan kriminal menggunakan bahasa sebenarnya tidak akan jauh dari yang namanya penipuan, penggelapan, karena mereka pasti menjanjikan sesuatu dulu dengan cara mereka persuasif meyakinkan korbannya sehingga korbannya terpikat dan akhirnya pun terjadilah tindakan kriminal tersebut. Tentunya pasti ada. Kalau tindakan psikis itu sebenarnya kebanyakan itu kan menipu dan penggelapan ya, pasti motifnya ekonomi. Mungkin dari itu psikis mereka terdorong untuk terus mencari uang dengan cara apapun tanpa memikirkan hal haramnya itu. Untuk saat ini kita tuh punya program unggulan psikoterapi. Nah, di dalam salah satu kelas psikoterapi itu para warga binaan, terutama warga binaan yang baru pindah dari rumah tahanan, baru pindah dari lapas lain yang baru masuk ke lapas 1 Cirebon, itu kami mempunyai program namanya psikoterapi, di mana salah satu materinya itu memaksa ya, seakan memaksa mereka untuk berbicara di depan umum. Nah, kan pasti ada orang yang gugup di depan umum, mungkin dia nggak pede segala macam. Nah, dengan ada materi ini, mereka tuh seakan kita latih untuk berbicara. Kenapa? Karena yang namanya di lembaga pemasyarakatan itu pasti butuh yang namanya komunikasi yang baik. Oke, karena kalau misalkan ada salah komunikasi, ditakutkan nanti ada bentrok karena salah paham. Nah, salah satunya adalah pas itu fungsinya. Dan di pos kerja kan warga binaan itu mempunyai aktivitas masing-masing ya, yang sudah mempunyai surat keputusan. Nah, sebelumnya itu kan mereka disidang ya. Nah, saat disidang itu kan mereka diminta bertanggungjawabkan, diminta untuk membuat janji bagaimana mereka bisa memegang amanah yang sudah kita berikan untuk menjalani pos kerja yang diberikan. Ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di dapur, ada yang kerja di pos kebersihan, ada yang untuk membantu petugas. Nah, diharapkan dengan banyaknya amanah yang diberikan, mereka bisa membangun kerjasama, sarana berkomunikasi yang baik antara warga binaan dengan petugas. Nah, secara tidak langsung mereka dilatih untuk berkomunikasi dengan baik. Dan kami pun selalu menggalangkan yang namanya membaca, karena membaca itu bagus untuk otak. Kalau tidak dilatih itu bakal ya begitulah, akan susah untuk dipakai lagi kan, ibarat mobil mesin kalau nggak dinyalain susah nyala. Jadi kita harus sering membaca juga untuk melatih otak kita. Nah, di lapas kami pun ada program perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu buku-buku yang sudah ada di perpustakaan kita simpan di seperti roda dorong gitu ya, gerobak dorong, kita bawa ke blok, kita keliling tuh. Ada yang mau baca, nanti nulis buku pinjam. Jika sudah dibaca, mereka bebas mengembalikan kapan saja. Jadi untuk yang sering membaca, tentu mereka mempunyai pemikiran yang lebih luas. Cakrawala mereka tuh saat kita ajak ngobrol, wawasan mereka tuh luas, enak. Kita ajak ngobrol ini, ajak ngobrol itu, nyambung, karena referensi di otak dia tuh banyak. Jadi mempermudah kita juga dalam mencari informasi. Oh, ini maksudnya warga binaan ini kenapa sih? Ada masalah apa sih? Nah, ketika mereka punya wawasan yang luas, diharapkan mereka bisa mencari solusi. Namanya lembaga pemasyarakatan kan itu pasti banyak orang ya. Maka dari itu yang namanya sarana berkomunikasi, terutama pelatihannya seperti hobi minat membaca, itu kan diharapkan mereka mempunyai ilmu. Nah, ilmu itu mereka pakai untuk belajar. Ketika mereka sudah belajar, nah, diharapkan mereka itu mempunyai norma-norma yang baik terhadap bermasyarakat di dalam lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu kita juga punya program sekolah mengejar untuk ijazah SD, ijazah SMP. Kita baru sampai SMP ya untuk mengejar ijazah itu. SMA-nya belum sih, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita bisa membuat program untuk mengejar ijazah SMA sederajat juga. Nah, untuk pengaruh psikisnya ya tadi, mereka lebih gampang untuk diajak berkomunikasi.